Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sherly Clarissa, dengan NIM 114 dari PIAUD 4B. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi edutainment. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Pengertian edutainment. Edutainment diartikan sebagai pendidikan menyenangkan. Edutainment merupakan suatu kegiatan pembelajaran di mana dalam pelaksanaannya lebih mengedepankan kesenangan dan kebahagiaan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, belajar dilakukan dengan cara menyenangkan, bukan sebaliknya, membosankan dan dalam kondisi tertekan. Prinsip belajar berbasis edutainment. Prinsip belajar berbasis edutainment adalah pembelajaran yang harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan, aman, nyaman, dan membangkitkan semangat peserta didik. Aplikasi edutainment. Di sini ada dua aplikasi. Yang pertama, alat permainan edukatif, yaitu APE Outdoor. Alat permainan yang ada di luar ruangan yang digunakan sebagai sarana untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan edukatif dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Dan untuk yang kedua adalah alat permainan edukatif yakni APE Indoor. Sarana bermain di dalam ruangan itu sangat beragam jenisnya, bentuk, dan bahannya. Ada dua bahan yakni buatan dan juga alami. Untuk selanjutnya adalah teori dan bentuk terapan edutainment. Yang pertama adalah humanizing the classroom. Artinya human memanusiakan, sedangkan classroom artinya ruang kelas. Maka secara harfiah, humanizing the classroom berarti memanusiakan kelas. Maksudnya adalah pendidik harus memperlakukan anak didik sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing. Yang kedua adalah active learning. Pembelajaran ini dapat melibatkan aktivitas siswa dalam fasilitator, sehingga pembelajaran ini sering disebut sebagai pembelajaran aktif. Yang ketiga adalah the accelerated learning. Pembelajaran ini dilakukan secara luas sehingga banyak digunakan pada masa sekarang. Pembelajaran ini cocok digunakan oleh semua gaya pembelajaran karena sangat mementingkan hasil. Dan yang keempat adalah quantum learning. Pembelajaran ini memberikan sugesti positif dengan cara mendudukkan muridnya secara nyaman untuk meningkatkan partisipasi individu. Yang kelima adalah quantum teaching, di mana pembelajaran ini merupakan fenomena kompleks. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode edutainment PAUD. Guru menyiapkan alat-alat audio visual untuk memutar film yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua adalah kelas didesain yang bagus sehingga peserta didik merasa nyaman. Yang ketiga adalah guru memutar film untuk peserta didik serta memberi penjelasan tentang film tersebut. Selanjutnya, setelah selesai memutar film, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru mendeskripsikan kembali tentang film tersebut. Selanjutnya, nama kelompok dibuat sesuai materi yang berkaitan, misalnya dengan menggunakan tokoh hewan. Kemudian, demonstrasi. Anak diajak untuk bermain sesuai dengan materi pembelajaran, misalnya snowball throwing, melempar bola salju, yang di bola tersebut ada tulisannya angka. Salah satu anggota kelompok melempar bola ke teman anggota, lalu anak yang terakhir memegang bola menebak angkanya.
Dan yang terakhir, dengan tetap bimbingan guru di masing-masing kelompok. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran edutainment PAUD. Yang pertama, model pembelajaran klasikal. Yang kedua, model pembelajaran kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran area. Dan yang keempat, model pembelajaran BCJT. Landasan strategi edutainment. Menurut Suyadi, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikan pembelajaran kepada anak yaitu A. Menciptakan lingkungan belajar tanpa stres atau rileks, lingkungan yang nyaman dan aman. Yang B. Menjamin bahwa anak awal pembelajaran adalah relevan, karena harus memahami bahwa belajar akan berjalan dengan efektif jika yang bersangkutan paham akan pentingnya pembelajaran tersebut. C. Melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran, baik yang terdapat dalam otak kanan maupun otak kiri. Dan D. Menantang anak untuk dapat berpikir jauh ke depan dan mengeksplorasi apa yang sedang dipelajari sebanyak mungkin. Manfaat edutainment. Yang pertama adalah perasaan positif. Yang kedua, menjadi batu loncatan. Yang ketiga, menyenangkan. Dan yang keempat, hasil yang optimal. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis bermain dan bernyanyi. Contoh permainan berbasis edutainment. Permainan berbasis edutainment ada banyak. Salah satu contohnya yaitu bermain sentra bahan alam. Dalam hal ini, peserta didik diajak bermain dengan menggunakan atau melibatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian, contoh bernyanyi berbasis edutainment. Dengan mengajak anak bernyanyi, itu akan menimbulkan rasa senang pada diri anak. Contoh dengan mengajak anak bermain ABC, anak merasa senang dan terdapat ilmu yang diterima oleh si anak.